Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dalam podcast Wawasan Kebangsaan. Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, gelombang 3 Sulawesi Barat tahun 2022. Angkatan 10, golongan 3, kelompok 3, Coach Bapak Haji Nur Alam Tahir SH MPD, penyelenggara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Tugas kelompok ini disusun oleh subkelompok 2, Nur Fadilah Nasiruddin, SIPM SI, Muhammad Syihabuddin Taufik MAP, Ahmad Fauzi Kusmin Estos MAP, Siti Mutmainnah Syam SHMH, dan Dian Furkani Tendrilawa SHLLM. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rekan-rekan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam hari ini dalam kegiatan kita podcast tentang wawasan kebangsaan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Nasiruddin, CPNS, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Silahkan untuk narasumber, silahkan memperkenalkan diri, dimulai dari Ibu Dian. Baik, terima kasih Bu Nur Fadilah. Perkenalkan, nama saya Dian Furkani Tendrilawa. Saat ini saya mengajar di Prodi Hukum di Fakultas FISIP Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih. Pak Fauzi, silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi Kusmin, kemudian saat ini saya terangkat sebagai CPNS di Prodi Ilmu Politik FISIP Unsur Barat. Terima kasih. Pak Sihan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin Taufik. Saat ini saya CPNS Prodi Ilmu Politik FISIP Unsur Barat. Ya, silakan Bu Aina. Ya, terima kasih moderator. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainnah Syam, CPNS Prodi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat. Ya, terima kasih semua para narasumber dalam podcast kita hari ini. Baiklah, sebelum kita membahas tentang wawasan kebangsaan, ada baiknya kita menyatukan pemahaman terlebih dahulu. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu apa? Bagaimana menurut Pak Fauzi? Silahkan. Terima kasih. Jadi menurut yang saya pahami, kemudian yang saya maknai itu, wawasan kebangsaan ini adalah konsep yang kemudian membedakan negara kita dengan negara lain. Nah, di mana pada saat kita memahami terkait wawasan kebangsaan ini, itu yang membedakan kita dengan negara lain. Maksudnya apa yang kita pahami, apa yang norma yang kita pegang, pada saat misalnya yang menjadi wawasan kebangsaan itu seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika itu dipahami, itu yang menjadi perbedaan kita dengan negara lain. Pada saat apa yang ada di dalam wawasan kebangsaan yang dipahami, pada saat itu terimplementasikan, itu dapat bertampak bagi keseharian kita yang bermanfaat juga bagi negara. Begitu kira-kira. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Jadi wawasan kebangsaan ini bukan hanya kita pahami dengan penjelasan teorinya, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi Pak Fauzi katakan tentang pengamalan Pancasila. Kita tahu tentang salah satunya itu tentang agama ya, meyakini masing-masing agama. Seperti itu Pak Fauzi ya. Nah, iya, terima kasih Pak Fauzi atas penjelasannya. Mungkin kita membahas lagi tentang seberapa penting wawasan kebangsaan itu dimaknai oleh ASN
khususnya akademisi, dosen. Mungkin ada pendapat dari Bu Siti Mutmainnah, silahkan. Iya, makasih moderator. Jadi wawasan kebangsaan itu sangat penting untuk ASN. Sebenarnya bukan cuma ASN, tapi seluruh bangsa, seluruh warga negara, seluruh masyarakat Indonesia dari semua kalangan, baik kalangan anak muda, maupun dari semua kalangan masyarakat. Nah, pentingnya wawasan kebangsaan itu adalah menjadi modal besar kita berbangsa dan bernegara, terutama bagi ASN itu menjadi spirit kita dalam mengabdi, karena akan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang mendalam, lalu kemudian memberikan kita spirit untuk menjalankan amanah ini. Nah, sebagai orang akademisi, sebagai dosen yang akan mencetak generasi muda, kita juga punya peran penting agar supaya mahasiswa yang kita didik itu bisa tumbuh rasa cinta tanah airnya, sehingga dalam pengabdiannya kelak dengan masyarakat itu bisa melakukan pengabdian tanpa batas dan tanpa pandang bulu. Sekira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Siti Mutmainnah. Jadi yang saya tangkap di sini tadi bahwa memang sangat ASN atau khususnya dosen itu sangat penting memiliki wawasan kebangsaan, apalagi dosen itu selalu bertemu dengan mahasiswa sehingga menjadi bisa dikatakan role model. Dosen itu adalah role model bagi mahasiswa, apalagi terkait dengan wawasan kebangsaan. Seperti itu ya Bu Siti Mutmainnah. Tadi itu pentingnya wawasan kebangsaan bagi ASN. Bagaimana dengan masyarakat umum? Apakah juga itu sesuatu yang dibutuhkan atau tidak? Bagaimana pendapat Bu Dian? Oke, baik. Terima kasih Bu Nabila pertanyaannya. Kalau menurut saya, jangankan masyarakat. Anak kecil yang udah masuk sekolah, menurut saya sudah bisa dan sudah wajib menerima pelajaran atau pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan. Nah, karena saat ini saya adalah dosen hukum, saya berpikir bahwa semua orang tuh wajib belajar hukum agar kita bisa memaknai negara ini dengan baik, karena negara ini adalah negara hukum. Tetapi pada saat saya mulai mendalami mengenai wawasan kebangsaan, saya berpikir bahwa bagaimana untuk menjaga nasionalisme ini agar tidak pudar, agar kita bangga menjadi Indonesian, layaknya American, proud to be American, ya kita harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini sejak dari kecil. Mungkin kalau misalkan dari anak kecil kita sesuaikan mengenai terhadap cara pengolahan informasi mereka, misalkan anak SD diajarkan tentang PPKN, kalau misalkan anak TK sudah mulai diperkenalkan mengenai Pancasila, walaupun mereka belum paham mengenai artinya, setidaknya mereka udah hafal gitu ya. Nah, itu penting supaya bagaimana wawasan kebangsaan ini dijadikan sebagai pembelajaran utamanya di pendidikan, supaya kita dapat membantu mencerdaskan bangsa dan membuat bangsa ini selamat dan aman dari ancaman dalam maupun luar negeri. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Dian atas penjelasannya. Tadi sangat menarik bahwa wawasan kebangsaan itu sangat penting, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sehingga jika wawasan kebangsaan itu atau cinta tanah air itu sudah ditanamkan dalam diri anak-anak, maka bisa dikatakan bisa dibawa sampai dewasa, seperti itu. Terima kasih Bu Dian. Kita lanjut membahas tentang wawasan kebangsaan, dan salah satunya itu adalah kita harus mengenal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana menurut Pak Sihabuddin tentang Bhinneka Tunggal Ika di tempat kerja? Silahkan Pak Sihab. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebagai dosen, tentunya tempat kerja kita itu kan di kampus. Sementara kampus kan itu tempat di mana berkumpul berbagai macam agama, suku,
ras, dan sosial. Jadi merupakan tugas kita sebagai dosen untuk bagaimana menyeragamkan keberagaman tersebut, sehingga akhirnya muncul semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan mindset atau pola pikir yang berlandaskan Pancasila dan Kebhinneka Tunggal Ikaan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu tidak mudah untuk terpapar paham-paham radikalisme. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Syihab atas penjelasannya. Jadi bisa dimaknai bahwa kampus itu tempatnya memang orang beragam. Ya, jadi sebagai dosen kita harus menanamkan ke mahasiswa bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang penting, tetapi bagaimana kita membuat perbedaan ini sebagai kelebihan. Ya, betul Pak. Ya, betul. Baiklah, itu tadi podcast tentang wawasan kebangsaan kita hari ini. Terima kasih semua para narasumber telah bersedia hadir dan membahas tentang wawasan kebangsaan. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat menarik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.